teman-teman di kelas sebelah lagi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang alat ukur yang biasanya digunakan di dalam penelitian yang karakteristiknya adalah kuantitatif. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya perlu berikan sedikit review saja, bahwa kita ketahui bersama bahwa di dalam kuantitatif dalam kuantitatif itu ada beberapa karakteristik yang bisa digunakan di dalam metode pengukurannya atau statistiknya. Ada yang disebut dengan statistik deskriptif kuantitatif deskriptif deskriptif. Kemudian ada juga yang kuantitatif komparatif. Ada juga yang kuantitatifnya adalah asosiatif atau asosiasi gitu. Nah, kita kali ini belum membahas komparatif dan asosiatif karena komparatif dan asosiatif ini ada beberapa hal, ada beberapa metode, ada beberapa alat yang bisa digunakan. Oke. Tapi kali ini kita membahas yang sedikit yang mudah dulu. Mudahnya bagaimana? Di dalam penelitian yang karakteristiknya kuantitatif deskriptif, itu ada alat-alat yang bisa digunakan untuk melakukan metode penelitian yang karakteristiknya adalah kuantitatif deskriptif Nah, ada beberapa alat-alat ukur yang bisa digunakan. Oke, nah kali ini kita akan mengupasnya Tapi kali ini kita akan mengenalkan dulu pengenalan dulu beberapa alat ukur yang bisa digunakan di dalam metode kuantitatif deskriptif. Kira-kira seperti itu. Nanti ukurannya apa saja kita akan bahas lebih dalam lagi di video-video yang lainnya. Kali ini kita akan pengenalan. Oke, tidak panjang lebar, kita mulai perkenalannya tentang ukuran-ukuran yang dapat digunakan di dalam statistika deskriptif di kelas sebelah lagi. Halo teman-teman, sebelum kalian lanjut menonton video ini, pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar kami bisa terus membuat video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Dan pastikan juga setelah menonton video ini, like dan komen serta share video ini. Di dalam ukuran-ukuran yang dapat digunakan di dalam statistika deskriptif diantaranya yang pertama adalah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu apa Ukuran pemusatan data itu adalah statistik deskriptif yang menggambarkan nilai pusat suatu data. Alatnya apa ukuran pemusatannya mencakup mean, median, modus. Tujuannya untuk apa? Tahu ukurannya pemusatan data untuk memberikan gambaran umum tentang data, mengetahui gambaran data yang kita dapat. Sehingga dengan data-data tersebut kita bisa menjelaskan sesuatu dari hasil penelitian secara statistika, yaitu menggunakan alat yang dinamakan adalah ukuran pemusatan data. Seperti apa? Nilai rata-rata atau nilai yang paling sering muncul. Contoh simpelnya seperti ini. Kadangkala kita saat melakukan penelitian yang karakteristiknya adalah kuantitatif atau yang berhubungan dengan statistika, kita pasti mendapatkan sebuah data kita masukkan ke dalam tabel dan kita golongkan dalam kolom-kolom contohnya data tentang apa? Data tentang respondennya berapa, ada berapa kita berikan jumlahnya ada berapa. Kemudian karakteristiknya, dia jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan kita golongkan, laki-laki, perempuan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga umur, kemudian kita golongkan di sini menggunakan penggolongan range Nah, kira-kira seperti itulah data yang kita dapat ini teman-teman. Kita bisa jabarkan dalam penjelasan, di mana penjelasannya itu menggunakan penjelasan yang karakteristiknya lebih ke statistika deskriptif. Apabila kita gambarkan, contohnya kita dalam bentuk grafik Nah, kira-kira seperti ini. Nah,
Di dalam pemusatan data kita bisa melihat mana itu minnya, mana itu mediannya, mana itu modusnya gitu ya. Nah, ini ukuran-ukuran ini kita bisa ukur. Dimana dengan adanya pemusatan data yang sudah kita ukur ini, kita bisa mengetahui, oh data yang kita miliki ternyata yang paling sedikit atau data yang terendah seperti ini, kemudian titik tengahnya bagaimana, dan yang paling tertinggi adalah nilainya seperti yang ada di data, kira-kira seperti itu. Nah, hasil pengukuran ini kita bisa menjelaskan sesuatu. Kita bisa menjelaskan sesuatu di mana sesuatu tersebut kita jabarkan dengan cara menjabarkannya deskriptif. Simpelnya kira-kira seperti itu ya, dijabarkan secara kalimat atau mungkin penjelasan kata-kata dan lain sebagainya. Tetapi penjelasan yang secara deskriptif tadi itu menggunakan acuan data yang sudah kita olah terlebih dahulu. Kira-kira kalau digambarkan seperti ini tuh, dari data tabel kemudian dijadikan grafik dan lain sebagainya. Oke, itu yang pertama ya, ukuran pemusatan data. Oke, nah selain itu ada juga ukuran letak. Ukuran letak itu adalah menggambarkan posisi atau nilai dari pusat suatu data. Jadi selain min, median, modus, ada juga yang ukuran letaknya dilihat dari ukuran letaknya ya. Ukuran letak lainnya yang sering digunakan dalam analisis data yaitu adalah kuartil, desil, persentil. Kalau kita ketahui bersama di sini, saat kita mendapatkan data ini, kita saat gambarkan dalam bentuk grafik di sini kan ketemu titik-titik gini ya teman-teman ya. Nah, titik-titik ini, oh ini titik-titiknya nilainya gitu ya. Ini ada nilai apa, X-nya mungkin, ini Y-nya, sehingga ketemu titik apa namanya, poin-poinnya inilah kita bisa gambarkan, dan kemudian kita bisa mengsimulasikan bahwa terdapat bentuk ya, salah satu bentuk yang bisa kita gambarkan, dan dari gambar ini nanti kita bisa deskripsi. Kira-kira seperti itu. Nah, di dalam pemusatan data tadi seperti itu, dan sedangkan ukuran letak, nah ini ada desil, persentil, kuartil gitu ya. Nah, kita melihat ukuran letaknya bagaimana, masing-masing titik ini kita lihat dari posisinya masing-masing itu bagaimana melihat, baik itu datanya tunggal ataupun juga datanya kelompok, kira-kira seperti itu. Itu kita melihat sesuatu data dari ukuran secara letaknya. Kemudian ada juga melihat data dari ukuran penyebaran datanya. Sama halnya dengan ukuran letak. Nah, ini kita lihat yang mayoritas bagaimana. Oh, ternyata titik-titiknya lebih banyak menyebar di bagian sisi yang kiri atas. Nah, itu artinya apa? Nah, ini bisa dideskripsikan teman-teman. Menggunakan alat apa? Alatnya adalah ukuran penyebaran data. Nah, apa itu alat penyebaran data? Oke, nah sekarang kita bahas ukuran penyebaran data, yaitu adalah statistik deskriptif yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh data tersebar. Oke ya, seberapa jauh data tersebar ini ya. Oke, dari nilai pusat atau ukuran letaknya. Oke, nah itu kira-kira penjelasan. Nanti kita bahas secara detail masing-masing ya. Di sini ada, nanti kita bahas tersendiri gitu ya, di video tersendiri, bahas tentang min, median, modus dan lain sebagainya. Ini ada kuartil, desil, persentil, dan penyebaran juga, penyebaran data juga seperti itu, kita bahas tersendiri di video tersendiri gitu ya. Oke, nah beberapa ukuran penyebaran data yang bisa dan ada gitu ya, ukurannya itu adalah yang bisa digunakan. Yang pertama ada rentang atau range, ada varians, ada deviasi standar atau standar deviasi, ada koefisien variasi, kemudian ada kurtosis sama sekunis dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan kita bahas tersendiri. Tetapi pada intinya teman-teman, dalam pelaksanaan pengolahan data yang karakteristiknya adalah kuantitatif deskriptif, itu kita bisa menggunakan alat bantu yang ada di sini. Ukuran pemusatan data, ukuran letak, penyebaran data dan lain sebagainya. Dan ini sangat penting sekali dan sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman yang sedang melakukan penelitian yang karakteristiknya adalah kuantitatif deskriptif. Dengan harapan di sini teman-teman bisa menjabarkan sesuatu data
di mana yang karakteristiknya adalah kuantitatif atau bahasa simpelnya dalam bentuk angka gitu ya, diolah sebagaimana mungkin sehingga dari data tersebut bisa menghasilkan sebuah deskripsi, sebuah keterangan, sebuah hasil penelitian atau mungkin keputusan dalam sesuatu kegiatan yang telah ditelaah menggunakan penelitian. Nah, kira-kira seperti itu. Ini adalah alat yang kita bisa gunakan. Oke, secara detail akan kita bahas satu persatu di dalam video yang lainnya tentang masing-masing ukuran yang kita bisa manfaatkan. Sebetulnya ada lagi, kita bisa menggunakan grafik, karakteristik grafik yang bisa kita gunakan apa saja. Nah, ini kita bahas di dalam video-video yang lainnya. Yang karakteristiknya adalah tetap masuk dalam ranah kuantitatif deskriptif. Oke, nah pada akhirnya gimana? Ketiga konsep tersebut digunakan bersama-sama untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang data numerik gitu ya, yang tadi sudah saya gambarkan. Jadi dari data numerik kita bisa mendeskripsikan sebuah hasil penelitian. Jadi pada dasarnya adalah dari data numerik kita bisa menghasilkan sebuah deskripsi ya, deskripsi dari hasil penelitian. Dan ukuran letak memberikan informasi nilai pusat data, ukuran pemusatan data memberikan informasi tentang beberapa dekat nilai data ke nilai pusat, dan yang terakhir adalah ukuran penyebaran data itu memberikan informasi tentang seberapa jauh data tersebar dari nilai pusat. Dan masing-masing ukuran letak, kemudian ada ukuran pemusatan data, ada ukuran ukuran penyebaran data, dan mereka saling berkesinambungan antar satu ukuran dengan ukuran yang lainnya, dan itu pada dasarnya akan sama, yaitu adalah untuk mencari atau menyimpulkan sesuatu hasil penelitian sehingga bisa kita deskripsikan penelitian tersebut. Jadi ukuran-ukuran tersebut digunakan untuk menjelaskan dan merakum data numerik. Pada dasarnya adalah oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti di video berikutnya akan kita bahas masing-masing ukuran yang sudah kita jelaskan di video ini tadi ya, 3 ukuran tadi. Kita akan contohkan masing-masing poin-poin yang ada di masing-masing ukuran-ukuran yang sudah kita bahas di dalam video ini. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya yang membahas tentang cara menyusun skripsi atau penelitian umum bidang lainnya. Jadi apabila teman-teman ada yang ingin berdiskusi secara langsung, silakan menghubungi sosial media kami. Instagram ada, TikTok ada, Telegram, Twitter juga ada, atau mungkin juga mau diskusi langsung, tanya jawab langsung, silakan disampaikan melalui Telegram. Karena kalau via Telegram nanti teman-teman bisa mengirimkan contoh atau hasil penelitian yang sedang dikerjakan. Nanti kita bisa lebih leluasa agar membahas penelitian yang sedang dilakukan oleh kakak-kakak semua. Oke, terus bagikan video ini ke teman-teman kalian yang sedang mengerjakan skripsi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar kami bisa terus membuat video-video yang bisa segera membantu menyelesaikan skripsi teman-teman semua. Oke, semoga bermanfaat.